Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Rania Tunada kembali hadir menemani Anda dalam Berita Pagi Indonesia dengan rangkaian informasi aktual, terpercaya dan terkini untuk Anda dan keluarga. Pagi ini dari Serang, Banten, kembali melaporkan kejadian pada saat mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang terjadi pada tanggal 4 November 2025. Pertama kali kelas dimulai, kami menyimak praktek dari kelompok 7 yang terdiri dari Amel, Lela, Nabila, dan Aski. Simak videonya berikut ini. Semua akan kami sajikan secara lengkap dalam berita utama sore ini yang bersama saya, Nabila Mustafizoh. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, peristiwa mengejutkan datang dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sepasang kekasih berinisial MRD dan RDL tega mengakhiri nyawa bayi yang baru saja dilahirkan. Ironisnya, bayi itu adalah anak kandung mereka sendiri, hasil hubungan di luar pernikahan. Bayi malang tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan, mulut dilakukan rapat, tubuh masih berlumuran darah, dan dimasukkan ke dalam tas hitam, lalu dibuang di pinggir saluran air di Dusun Kalengkuku, Desa Bojongsari, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Setelah selesai, kami memperhatikan materi dengan judul Tahapan Produksi Jurnalisme Investigasi, kajian atas sifat, jenis, tujuan, struktur, dan laporan dalam penulisan berita yang disampaikan oleh kelompok 6 dengan beranggotakan Rania, Jo, Olip, Ulan, dan David. Berikut isi materi tersebut. Makalah dengan judul Tahapan Produksi Jurnalisme Investigasi, kajian atas sifat, jenis, tujuan, struktur, dan laporan dalam penulisan berita ini membahas secara komprehensif konsep dan praktik jurnalisme investigatif sebagai bagian penting dari fungsi pers dalam menjalankan kontrol sosial. Jurnalisme investigasi berperan menyingkap kebenaran yang tersembunyi, mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga akuntabilitas publik melalui pelaporan yang mendalam dan terverifikasi. Dalam konteks Indonesia, praktik jurnalisme investigatif menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan ekonomi media, kepemilikan industri yang terkonsentrasi, risiko hukum yang terutama melalui UU ITE dan pasal pencemaran nama baik, hingga keterbatasan kemampuan teknis jurnalis. Meskipun demikian, perkembangan teknologi digital seperti open source intelligence dan data journalism membuka peluang baru bagi investigasi berbasis data, meskipun juga membawa tantangan berupa arus disinformasi dan tuntutan kecepatan di era media daring. Substansi jurnalisme investigasi memiliki sifat mengungkap fakta tersembunyi yang penting bagi publik, mengkritisi kesalahan sistematik, memiliki risiko tinggi, menuntut pertimbangan etis sebelum publikasi, serta berlandaskan idealisme dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Adapun jenis-jenisnya meliputi reportase orisinal, interpretatif, reinterpretatif, laporan penyidikan, dan kolaborasi investigatif lintas media. Tujuan utama produksi berita investigasi adalah menyampaikan informasi yang akurat dan mendalam, mendidik publik agar lebih kritis, berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap kekuasaan, serta mendorong transparansi dan keadilan sosial. Dalam penulisannya, berita investigatif mengikuti struktur lead, isi, analisis, dan penutup yang disusun secara logis dan kronologis agar pembaca mudah memahami konteks dan dampak
dari temuan lapangan. Tahapan produksi berita investigasi terdiri dari 5 langkah penting, yaitu perencanaan dan penentuan topik, riset dan pengumpulan data, verifikasi fakta dan analisis temuan, penulisan dan penyuntingan naskah, serta publikasi dan evaluasi dampak. Kelima tahapan ini menurut profesionalitas, ketelitian, dan integritas tinggi karena kesalahan kecil dapat berimplikasi besar secara hukum dan etika. Materi ini menyimpulkan bahwa jurnalisme investigatif merupakan puncak dari praktik jurnalistik yang menggabungkan keberanian moral, kecermatan, metodologis, dan komitmen pada kebenaran publik. Namun untuk memperkuat peran investigatif di Indonesia diperlukan dukungan kelembagaan, pelatihan, profesional, serta perlindungan hukum bagi jurnalis agar liputan investigatif dapat terus berkembang secara etis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Demikian rangkaian berita pilihan pagi ini. Jangan lupa tetap ikuti perkembangan informasi terbaru hanya di Berita Pagi Indonesia. Saya Rania Tunada pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.